Episode 16 yang merupakan episode terakhir ini dimulai dengan detektif baik yang berpikir apakah Haiso benar-benar bertanggung jawab atas pembunuhan suaminya atau tidak. Sementara itu, Seo Hyun menanyai kepala pelayan Jo mengapa ia mencoba pergi di tengah malam. Jin Ho menggosok banyak kertas lotre, dan akhirnya menang. Dia benar-benar memenangkan jackpot 5 juta. Dia tidak membutuhkan uang itu, dan malah menyerahkan tiket kemenangan kepada penjaga keamanan secara cuma-cuma. Sebagai gantinya, Jin Ho hanya ingin ditemani. Di tempat lain, kelompok kelas pendalaman Alkitab berkumpul kembali, di mana mereka bertemu Pastor Paul yang menjadi pengganti Suster Emma. Mereka semua terpesona dan hampir lupa dengan Suster Emma. Kembali ke Hyowon, Yu Yeon datang. Seo Hyun jauh lebih santai dan baik padanya kali ini. So Hyun mendorongnya untuk mengambil pelajaran dalam berbagai kegiatan berbeda untuk memperbaiki kualitas dirinya sendiri. Semua keluarga yang tersisa berkumpul bersama di ruang makan. Semua orang ada di sana, dan kali ini tidak ada argumen atau perasaan tidak enak. Direktur Han mengambil tempatnya di kepala meja dan semuanya berjalan dengan baik, bahkan ketika mereka menyebutkan Ha Jun akan pergi ke luar negeri. Kembali ke malam pembunuhan Ji Yong, Seong Tae memulai aksinya untuk menewaskan Ji Yong dengan menggunakan larutan asam. Malam itu semua sibuk mengurus acara pertunangan Su Hyuk dan Yu Yeon. Kepala pelayan Jo memanggil Seong Tae karena melihat perilakunya yang aneh. Tetapi Seong Tae langsung pergi. Sementara itu, Su Hyuk membeli kalung yang indah untuk Seo Hyun, dan ia berterima kasih padanya karena telah membesarkannya dengan baik. Ini menggambarkan bahwa Seo Hyun menjadi wanita yang jauh lebih hangat dan menerima keadaan apa adanya. Saat makan malam, Jin Ho menerima telepon dari suami Jin Hee. Dia pergi untuk menjawab telepon tersebut. Sementara itu, Seong Tae memberitahu Ji Yong bahwa Jin Ho ingin menemui Ji Yong di ruang bawah tanah. Semua orang melihat saat Ji Yong berdiri dan meninggalkan meja. Setelah Ji Yong masuk ruang bawah tanah, Seong Tae pergi dan mengunci pintu ruang bawah tanah, meninggalkan Ji Yong di dalam. Seong Tae lalu menuju pipa aliran oksigen ruang bawah tanah dengan botol-botol asam dan menuangkannya ke pipa tersebut. Ji Yong merasa udara di ruang bawah tanah perlahan-lahan membuatnya teracuni. Kepala pelayan Jo menyadari apa yang terjadi saat belnya berbunyi berulang kali. Saat itu, Hiso pergi mencari Ji Yong dan mengirim pesan pada Ji Yong agar segera mengakui perbuatannya. Ji Yong menerima pesan itu dan langsung menelepon Hiso saat dia terjebak di dalam ruang bawah tanah, tersedak dan terengah-engah. Seong Tae tiba-tiba berubah pikiran, dan menyalakan kembali oksigen, lalu membukakan pintu untuk Ji Yong. Namun pintunya tak dapat terbuka. Ia lalu membuka pintu masuk lain dan masuk, kemudian menarik Ji Yong keluar ke tempat yang aman. Dia meminta maaf berulang kali dan bergegas pergi. Ji Yong berpikir semuanya adalah perbuatan Hiso. Saat melihat Hiso, Ji Yong berusaha membunuh Hiso. Kepala pelayan Jo melihat kejadian itu. Ia lalu memukul Ji Yong dengan tabung pemadam api hingga Ji Yong dan Hiso sama-sama jatuh dari atas balkon lantai 2. Saat itu kepala pelayan Jo terkejut hingga tabung pemadam api yang dipegangnya tidak sengaja terjatuh dan mengenai kepala Ji Yong hingga ia tewas seketika. Suara keras terdengar, cukup keras untuk membuat So Hyun yang sedang menelepon seseorang dalam kantornya, keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ia membawa Hiso berjalan menuju balkon lantai 2, dan menyuruhnya menunggu di situ. So Hyun lalu turun lagi dan mengambil alat pemadam api, tetapi akhirnya tangannya terluka karena itu. Ketika Seo Hyun membawa tabung pemadam api itu, Suster Emma datang dan melihat Ji Yong yang berlumuran darah di lantai. Suster Emma juga melihat Hiso berdiri di balkon. Seong Tae masuk ke dalam, sementara Suster Emma pergi menuju ke kantor polisi. Seo Hyun dengan cepat memanggil Dr. Kim dan meminta bantuan, saat dia melihat memar dan luka di leher Hiso. Setelah kejadian itu, kepala pelayan Jo memainkan perannya dengan baik, pura-pura kaget, sementara Seo Hyun menugaskan Jo dan Seong Tae untuk membersihkan darah, berhati-hati untuk memastikan agar hanya terlihat satu orang saja yang jatuh, bukan dua. Ketika Dr. Kim tiba, kepala pelayan Jo dan Seong Tae berbicara.
Seong Tae mengatakan bahwa kepala pelayan Jo yang telah membunuh Jiong. Kepala pelayan Jo mengatakan bahwa Seong Tae lah yang membunuh Jiong karena telah mengurung Jiong di ruang bawah tanah dan mengisi tangki pemasok udara dengan larutan asam. Kepala pelayan Jo mulai terisak, dan memberitahu Seong Tae agar dia segera pergi. Namun ia meminta Seong Tae untuk menyerahkan kalung berlian biru padanya. Mengapa? Dia membutuhkan sesuatu untuk menutupi rasa bersalah yang dia rasakan karena membunuh Jiong. Kepala pelayan Jo berlutut, terisak-isak, saat Seo Hyun mempertanyakan mengapa dia membunuh Jiong. Kepala pelayan Jo selalu setia pada keluarga Hyowon, dan tidak ingin Hisu terluka. Ia hanya bermaksud menyelamatkan Hiso. Dia tidak pernah bermaksud untuk membunuh Jiong. Sehingga kejadian itu membuatnya depresi. Ini juga menjelaskan mengapa kepala pelayan Jo makan seperti orang gila dan perilakunya yang tidak menentu di beberapa episode terakhir. Untuk membuktikan nilainya, Seo Hyun meminta kepala pelayan Jo resign. Ia juga memberi kepala pelayan Jo ultimatum agar mengembalikan kalung berlian biru dan menjadi penyelamat, atau tetap membawa kalung itu dan dicap sebagai pembunuh. Nah, kepala pelayan Jo memilih untuk menyerahkan kalung itu pada Direktur Han. Ia memilih kehormatan daripada kesombongan. Suster Emma dan Hiso berbincang-bincang. Hiso mengatakan ia putus asa, dan merasa bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi dalam hidupnya. Suster Emma lalu bercerita tentang masa lalunya. Sebelum menjadi biarawati, Suster Emma dulunya adalah seorang penghibur yang arogan di Aesangak. Suster Emma meyakinkan Hiso, dan memberitahunya bahwa ia harus mencoba menemukan kedamaian dengan hidupnya. Kembali ke rumah, Hye Jin mengetahui bahwa Hiso hanya berpura-pura amnesia selama ini. Ketika ditanya mengapa, Hiso menegaskan bahwa Ji Yong mencoba membunuhnya. Dia tidak bisa memberitahu polisi, mengingat betapa menyakitkan hal itu jika Ha-jun sampai tahu. Ia berpura-pura amnesia untuk melindungi Ha-jun dan citra ayahnya. Ha-jun sudah cukup terluka akan kematian ayahnya, dan tak ingin menambah luka jika tahu ayahnya berusaha membunuh ibunya. Dia memilih cara terhormat untuk melindungi Ha-jun dan tidak memberinya kesan buruk tentang ayahnya, terlepas dari semua kekurangan Jiong. Tepat sebelum pergi, Hye Jin dan Hiso memperbaiki perbedaan mereka dan berakhir menjadi sahabat. Kepala pelayan Jo bersiap-siap untuk meninggalkan Hyowon. Ia bertemu Hiso di pintu utama. Hiso berterima kasih padanya atas apa yang dia lakukan malam itu. Hal itu membuat kepala pelayan Jo menangis. Ternyata, semua orang berusaha melindungi semua orang di rumah itu, dengan kehormatan yang menang atas keserakahan dan kesombongan. Selama ini So Hyun menduga Hiso yang membunuh Jiong, dan ia berusaha melindungi Hiso. Sementara itu, Hiso melindungi Ha-jun. Dan yang lain juga saling melindungi hingga sampai akhirnya kasus kematian Jiong ditutup dengan kesimpulan bahwa Jiong bunuh diri. Beralih ke 6 bulan kemudian, Nyonya Yang merasa senang dan kini telah lahap makan. Direktur Han pun makin peduli padanya, dan memberinya kalung berlian biru. Sementara Jin Ho, kini berubah. Dia tidak mementingkan diri sendiri, dan melakukan semua yang dia bisa untuk orang-orang di sekitarnya, termasuk mantan suami Jin Hai. Yu Yeon dan Su Hyuk bersama. Mereka kini menempati Rubato. Sementara itu, Seo Hyun sekarang menjadi ketua grup Hyowon. Hiso telah bebas dan keluar dari Hyowon seperti yang diharapkannya selama ini. Ia juga kembali berakting dengan serial drama berjudul Mine. Suster Emma sekarang menyibukkan diri di pertanian. Seo Hyun mengunjungi Suster Emma. Dalam momen yang sangat menyentuh, Hiso dan Hye Jin memutuskan untuk bekerja sama dan membesarkan Ha-jon sebaik mungkin. Di akhir episode, Seo Hyun menelepon Suzy dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan datang dan mengunjunginya dalam waktu seminggu ke depan.